Hey guys, balik lagi di Limbs Reptil. Di video kali ini kita mau membahas bagaimana cara menjinakkan tegu kita. Tegu yang galak itu, atau biasanya reptil yang galak itu, kemungkinan besar ada beberapa hal yang membuat mereka menjadi ganas. Pertama, wildcat atau ditangkap dari alam, karena di alam mereka udah pasti galak ya, tidak biasa dengan manusia. Kedua, biasanya mereka jarang di handling. Ketiga, untuk tegu biasanya saat ke juve, tegu itu biasanya ya menjadi galak dan akan berubah lagi menjadi kalem saat dewasa. Tapi itu juga tergantung dengan berapa seringnya kita handling tegu kita. Nah, tegu-tegu gue ini udah jarang banget gue handling dan gue biarkan free roam, sehingga female-nya ini makin menjadi nih. Jika didekati dengan male-nya, dia pasti bakalan ngedeketin, terus bakalan langsung mau gigit. Jantan gue ini udah digigit, kemungkinan udah 3-4 kali digigit. Makanya tiap dia ngedeketin jantannya, pasti gue mulai memisahkan ya. Oke, kita mulai aja. Gimana caranya? Kita mesti hati-hati ya dengan tegu yang kalem-kalem galak nih, kayak si Puhi, betina kita. Karena tiba-tiba dia bisa saja langsung hap. Nah, itu tiba-tiba gue langsung dikagetin dengan dia ngedeketin tangan gue. Kalian mesti siap-siap dengan alat jika memang tegu kalian galak, untuk mencoba menghandling mereka, supaya saat mereka menggigit kita bisa kasih alat kita. Itu kalian bisa pakai hook buat reptil atau benda-benda di rumah kayak sapu, atau gue nih pakai paralon bekas. Nah, pertama kali jika kalian memegang reptil nih kayak gue ya, kalau kalian memegang reptil, mengangkat reptil, usahakan kalian mengamankan kaki depan dan kaki belakangnya seperti ini di ekor, sehingga mereka nggak akan bergerak kemana-mana. Salah satu kegiatan yang bisa kalian lakukan adalah kalian tunjukkan siapa bosnya di rumah. Jadi mereka harus kita tenangkan, dan mereka harus tahu kita ownernya. Kemungkinan besar sih mereka nggak peduli ya, karena tegu itu bukan seperti kucing atau anjing yang tahu siapa yang memberi makan mereka. Tapi untuk awal, untuk tegu, misalnya tegu yang baru sampai rumah, kalian harus sering menyentuh mereka. Cuma tetap hati-hati. Untuk menenangkan, biasanya kita tekan di kepalanya seperti ini, biarkan dia tenang. Mulai usap-usap kepalanya dan badannya. Kalian mulai cari nih bagian-bagian yang dia sensitif. Biasanya paling sensitif di tegu adalah kepala sama pangkal ekor. Nah, kalian coba sentuh-sentuh bagian itu biar mereka tuh terbiasa kalau kita itu ada gitu ya. Tenang, jangan buru-buru, dan tetap waspada jika mereka membalikkan kepala. Tetap gunakan hook atau alat untuk mengamankan mereka. Sering-sering mengangkat seperti ini supaya mereka tahu kita ini ownernya dan kita adalah bos itu di rumah. Karena hewan biasanya hewan itu di kelompok harus ada alfa. Alfa itu yang terkuat dan dia yang pemilik lingkungan.
pemilik tempat lah gitu. Jadi mereka tuh seperti bosnya, dan kita coba bilang kalau ke mereka kalau kita adalah kipernya dan kita itu bosnya. Kegiatan ini harus diulang karena seperti yang gue bilang, reptil tuh nggak peduli dengan siapapun owner mereka, kecuali kita sering nge-handling mereka ya. Oke, sekarang kita coba di jantannya. Sip, betinanya udah kita pegang. Oke, kita coba handling Puku. Nah, Puku ini dari bayi udah di rumah. Dia itu kalem banget, semua anak bisa megang. Cuma karena gue nggak sering handling, terus gue sering bikin dia free roam, dan dia udah mulai ke juve, dia jadi liar nih. Liar. Tidak jumpy lah, tidak bisa tenang. Dan kadang suka menaikkan badannya. Tapi dia jarang buka mulut, jarang mangap ya kalau di handling. Itu karena kebiasaan dari bayi kita udah sering handling, dan ini kita mulai nge-handling lagi. Tapi tetap berhati-hati karena mereka tetap, yang namanya tegu itu ya hewan liar ya, hewan buas, hewan pemakan daging. Jadi tetap berhati-hati sama mulutnya, sama cakarnya, sama ekornya. Kita tetap menggunakan metode tadi. Kita pegang, kita angkat di bagian kaki depan dan kaki belakangnya yang diamankan. Kita mulai nyentuh semua bagian tubuhnya. Kita tenangkan kepalanya. Tegu yang pengen ngelawan itu terlihat dari saat kita pegang dia menaikkan badannya kayak gini. Nah, dia kayak mau bilang gua ini yang paling kuat gitu ya. Apalagi ini male, dan jantan tegu itu lumayan kuat sih guys. Nah, kayak gini ya. Bersiaga saat dia memalingkan muka, itu kemungkinan besar dia akan menggigit kita. Mulai scrub kepalanya supaya dia tahu kita tidak bakalan nyakitin mereka, kita hanya ingin menyentuh mereka. Tetap waspada tapi ya guys. Tetap gunakan alat jika tegu kalian memang galak banget atau kalian takut buat digigit. Ya siapa yang nggak takut buat digigit ya. Tunjukkan siapa bosnya, dan sering-seringlah nge-handling. Lihat tuh di kalau kita pegang belakang ekornya, dia langsung naik, naikin badan. Itu kemungkinan besar dia itu marah ya. Ibaratnya kayak mau, apa sih lu megang-megang gua gitu. Jadi kita tetap konsisten buat terus megang. Kita tenangin, kita tunjukin siapa bosnya, dan kita tunjukin juga kalau kita bukan ancaman.
Nah, cara pertama itu ya gini ya. Kalau Tegu kalian galak banget, kalian handlingnya sambil dia di lantai. Jangan langsung kalian gendong ya, karena berbahaya lah buat kalian. Usahakan jauhkan mulut dari dekat-dekat kalian. Sekarang kita pakai coba cara kedua, yaitu kita gendong Tegunya. Sip. Lanjut. Nah, cara kedua ini agak lebih riskan jika kalian langsung menggunakan cara ini pada Tegu yang galak. Cuma ini tergantung keberanian kalian. Dan lumayan adrenalinnya guys. Ini si jantannya dulu ya, karena jantannya tidak lebih galak dari betinanya. Manfaat di sini ngehandling juga kita bisa sekalian cek kulit shadingnya. Jika masih ada yang shading bisa kita bantu. Kita bisa taruh di paha kita, terus kita scrub bagian-bagian badannya. Usahakan kalian pernah megang semua bagian tegu kalian ya, mulai dari kepala, kaki, badan, hingga ekor, biar kita tahu kalau tegunya juga tahu kita pernah megang mereka. Jika ada shading yang sedikit shading, kita bisa bantu ya. Terus kita usahakan bermain dengan mereka ya. Lakukan pengusapan di badan tegu berulang-ulang sehingga mereka terbiasa dengan sentuhan kita. Pegang ekornya, bagian kaki belakang dan depannya, bagian kepalanya. Nikmati kebersamaan kalian bersama Tegu. Nah, ini ada kemarin bekas gigitan dari betina, belum hilang oleh shade. Mungkin beberapa kali shade nanti hilang. Beranikan diri kalian memegang di belakang mata, di kepala bawah. Jika ia mangap, itu berarti Tegu kalian masih totally bisa dibilang galak ya. Tegu akan berusaha kabur dari handling kalian, tapi usahakan untuk tetap membawa kembali dia di pangkuan kalian.
Oke. Nah, pegang Tegu itu jangan buru-buru. Kalian harus nikmati juga, sambil bantu chat, sambil kita kenalan lagi. Bener gak bang? Bener. Paling penting sih di badan dan kepala Tegu, supaya dia biasa dengan kalian ya, dan kehadiran kita. Ini ada shading lagi tuh, kulitnya kita buang. Kenapa? Nah ya, itu emang itu genteng. Genteng itu terbuat dari apaan ya? Besi. Besi. Dari tanah. Besi. Dari besi. Buat kalian yang gak biasa ngehandling ngangkat Tegu di ekor, gue sering banget. Cuma usahakan dipegangnya tuh di pangkal ekor ya. Oke, ini kita udah selesai ngehandling puku jantannya. Sekarang kita mau beralih ke betinanya nih yang galak. Nah, ini kalau misalnya kita pegang di bagian kepalanya dia nggak mangap, bisa dibilang dia kalem tapi jumpy ya Tegunya. Dia nggak akan berusaha gigit kita nih, karena udah mulai tahu siapa kita. Digigit Tegu enak ke? Sakit gak? Enggak. Pas menjadi gigit waktu itu? Jangan dipencet-pencet. Enggak. Apanya yang digigit waktu itu? Tangannya. Pas dikasih makan. Terus sekarang Ji mau ngasih makan nggak? Kalau dikasih makan, Ntar. digigit. Oke, sip. Lanjut ke betinanya ya. Nah, ini betinanya Puhi. Dia rada lebih galak ya, karena dia datang ke rumah udah ukuran gede. Tapi ya itu, gue lebih waspada aja kalau ngehandling Puhi, karena dia karena dia lebih ini, nggak bisa diem dan nggak bisa ditebak ininya, karakternya belum bisa ditebak. Sekaligus kita bisa ngecek sexing di sini, ngelihat ada kulit mati, ngelihat belly-nya. Jangan dong bang. Nah, Puhi ini kalau kita pegang dia bisa dia masih mangap. Tuh. Kita tetap pakai cara yang pertama, yaitu memegang kepalanya. Sering-sering megang kepala dan atas kepala ya, samping mata, bawah jawsnya, sama badan. Tuh ya. Kalau dia mulai kabur, kita pegang. Kemungkinan besar dia nanti bakalan, kalau udah gak nyaman dia bisa dia troll. Nah ini. Tuh, nggak bisa diem kan? Tapi kita tetap nunjukin siapa bosnya. Kalau kita ownernya, kita harus membiasakan diri seperti ini. Nah, ini gue di ekor tuh. Tapi tetap tenang ya, jangan panik. Tetap tenang, tapi juga waspada sama mulutnya. Kalau dia udah ngedeketin tangan kita, mulutnya hindari ya. Nah tuh, tetap scrub. Di satu sisi dia tenang, di sisi lain dia bakalan ngelawan. Makanya kita yang tenang jadinya. Kita bisa lihat nih si Puhi masih mangap ya, kalau masih dipegang kepalanya dia suka-suka mangap. Ntar mangap nih bang. Mana? Lihat aja nih, Puhi kan masih agak galak. Kalau di shading dibuang-buang lah, dibantu shadingnya.
Mana sih? Puhi ini kakinya udah mulai shading nih, banyak di Lama keempat banget kaki. ya. Santai bro, santuy. Nah, kita sekalian bantuin shading, tapi hati-hati ya, sekali lagi hati-hati aja. Ding. Buat deket-deket sama mulutnya itu kita harus lebih hati-hati, karena kita nggak mau kita digigit. Nah tuh kita bantuin shadingannya kaki depan dan kaki belakang. Ini banyak kulit-kulit udah mulai copot ya. Ini tegunya mana? Ini tegunya mana? Di kaki belakangnya juga nih, kulit-kulit mati kita buang ya, sekaligus ngebantu dia biar dia nggak usah ribet buang-buang shadingan. Karena shadingan di kaki itu kalau udah parah banget bisa ngakibatin kukunya buntung. Jadi kita sebagai ownernya kalau nggak sering ngerendam, ya kita bantu shading kayak gini. Tukang apa tuh? Tang ting tung, tang ting tung. Kita bantuin shade. Kaki sebelah satunya lagi kita bantuin juga. Hati-hati kalau dia udah tetap bikin sebisa mungkin dia tuh mangap kan guys. Dia masih belum percaya sama kita tuh, mangap. Oke, kita tetap waspada walaupun sekalem-kalemnya Tegu. Pokoknya kalau pegang di belakang matanya, di kepala situ ya, sama di jauhnya, kalau dia masih mangap, kalian mesti lebih hati-hati lah. Tuh dia masih ketakutan sama kita. Kita mesti ngecek nih di sela-sela jari, biasanya ada shadingan ketinggal atau di bawah nih lebih tak terlihat ya. Pokoknya yang beberapa bagian yang nggak kelihatan sama mata, kayak di bawah perut dan di bawah ekor gitu ya. Oke deh, berarti ini udah selesai nih ngehandling Puhi betinanya yang galak. Oke, sip. Sering-sering dilakukan ya guys kalau kalian mau Tegu kalian kalem. Cuma kalau mau galak sih ya terserah, beberapa orang kiper sih beda-beda ya, maunya Tegu galak atau kalem.
Nah, pokoknya intinya kalau kalian mau bikin Tegu kalian kalem, jinak, nggak galak, nggak mangap, yang pertama adalah handling. Sering-sering nge-handle, sering-sering ngusap-ngusap, sering-sering berinteraksi sama Tegu kalian supaya Tegu kalian tahu siapa kalian ya. Karena pertama kali intinya Tegu itu tidak seperti anjing dan kucing yang cepat mengenal ownernya. Kecuali kalau Tegu kalian kalian bebasin di rumah kayak anjing dan kucing, mungkin bisa lebih ngerti. Tapi kalau Tegu kan biasanya kali kita taruh di kandang, jadi nggak kenal kita siapa, dan besok juga lupa karena dia walaupun bisa dibilang hewan yang cerdas, tapi ya namanya hewan buas atau reptil ya nggak bisa kenalin ownernya. Maya ini pengen kasih makan. Kemarin udah boy. Iya pas lapar. Iya ntar pas lapar ya. Oke, jangan lupa jangan lupa juga komen, Susu. share, Susu. terus support terus channel kita Lims Reptil supaya kita bisa terus semangat bikin video-video bikin video-video tentang Tegu. Siapa ini tuh banget? Oke guys, thank you ya semuanya, dadah.